saya sebenarnya kan pengusaha, kalau Wanto tahu kan sebenarnya saya pegang satu brand dulu lah ya. Dikhianatin brand itu saya roboh, terus untuk bangkitnya nggak semudah itu. Bener, saya setuju banget buat teman-teman di sini yang tadi sharing atau apapun. Begitu kita jatuh, ya yang namanya jatuh itu pasti sakit. Jadi pas mau berdiri itu kaki masih juga kondisi sakit. Nah ibaratnya kayak kita juga masih tertatih-tatih. Mau minta tolong orang juga susah karena nggak tahu mau ngomongnya gimana. Mana ada orang tiba-tiba menawarkan bantuan juga nggak mungkin kan. Tapi kira-kira langkah apa yang harus kita lewatin? Nah, pandemi, mall ditutup, Kotomi nggak punya pilihan. Bukan kita nggak mau dagang, bukan kita nggak mau usaha. Semua juga ngalamin. Lalu ngapain? Dari seorang pengusaha, saya sampai bungkusin buat bantuin teman saya yang jualan ikan cupang sampai satu hari itu dari tadinya biasa-biasa itu sampai ribuan dia terjual. Terus saya coba melalui IG Live, itu belum bisa jualan. Ternyata ketika saya masuk ke TikTok Live, saya coba live, memang kata orang apaan ngomong sendiri dan sebagainya. Tetapi saat kita dengerin orang lain ngomong, kita akan nggak yakin sama diri kita. Padahal ada hal yang bagus. Tuhan tahu kapasitas kita. Yang kita perlu lakukan adalah konsisten. Tadi saya setuju banget. Coba, jadi jangan berhenti. Hari pertama live sepi, ya sudah. Live kedua sepi, ya sudah. Sama seperti orang buka toko. Kita ini nggak tahu loh di mana alamat rezeki. Kalau kita tahu alamat rezeki, saya samperin lebih awal Pak daripada yang lain Pak. Kalau bisa pakai pesawat dah, ya kan? Alamatnya rezeki di mana? Tapi rezeki tahu alamat kita. Tuhan tahu di mana dia harus kirim berkat kita. Masalahnya ketika Tuhan kirim berkat, Tuhan kan nggak pakai sembarangan Tiki, JNE dan yang lain-lain. Tuhan mencurahkan berkatnya, kirim customer ke toko. Tokonya kita kalau nggak buka gimana? Gimana kalau kita live, sebentar buka, sebentar live, sebentar enggak. Kalau sepi nggak mau live lagi deh. Padahal konsisten buka toko, rame nggak rame, itu adalah cara kita menyambut rezeki Tuhan. Live, rame nggak rame, itu juga cara kita menyambut rezeki Tuhan. Saya jualan sebenarnya aksesoris handphone, gadget, dan sebagainya. Terjual nggak kok? Ada, satu dua. Tapi yang saya nggak sangka, ketika saya bantu orang lain, ada teman saya, dia pas pandemi, dia bangkrut. Sama-sama dulu di mall buka, dia bilang, Kotomi, jam tangan saya stoknya banyak banget, belum kejual, dan saya sekarang kena masalah. Masalahnya kayak, kurang lebih kayak cerita Wanto. Jadi, siapa sangka pandemi bikin dia terdesak gitu. Dia sudah sampai coba jadi pengemudi online, Grab pun sudah gitu loh. Dari yang mampu sewa di mall sampai kayak gitu. Barang saya di gudang masih banyak, gimana? Saya bilang gini, coba deh jam tangannya bawa sini. Saya coba live-in. Saya nggak punya pengalaman jam tangan loh. Sama sekali nggak ada. Tapi ketika kita mau membuka pintu rezeki orang lain, Tuhan membuka pintu rezeki kita. Kadang kita kan nggak tahu. Kalau kita marah terus sama diri sendiri, komplain sama diri sendiri, fokus kita kan kepada gagalnya. Tapi saat kita lihat, ada orang yang lebih susah dari kita, sana juga ada yang lebih susah dari kita. Coba dengan tenaga, kayak kita mungkin lagi nggak ada uangnya, tapi kalau kita punya tenaganya bisa bantu. Sini yuk, barang kamu saya jualin. Kadang bisa jadi produk kita nggak laku, produknya orang lain yang laku. Tapi melalui pintu rezeki kita. Saat kita buka pintu rezekinya orang lain, pintu rezeki kita sendiri kebuka. Dalam 1 bulan, jam tangan yang harganya 3 juta, terjual 100. Apa itu nggak bukan omset? Terpujilah Tuhan, boleh tepuk tangan dulu ya. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan, karena menurut saya mustahil gitu loh. Orang pengalamannya jualannya 20 tahun adalah handphone aksesoris kok jadinya jam tangan ya. By the way, jam tangan saya jadi bagus ya, sekarang lebih bagus lagi. Dulu saya kolektor jam tangan, beli. Sekarang nggak usah, saya karena sudah banyak jualan, malah sampai diapresiasi. Cuman saya nggak mau, saya bilang, terima kasih, aku tahu aku bantu kamu tulus, tapi izinkan justru aku beli sama kamu. Waktu saya berhasil tuh, dia mau kasih saya bilang saya enggak. Karena dari awal, kita mau usaha, itu mesti lihat intensi. Ketulusan kita diuji. Tuhan mau tahu kita seberapa. Kalau teman-teman hari ini bilang bahwa Tuhan gak sayang saya lagi,
Tuhan hanya sayang orang kaya. Saya bisa apa? Saya sudah bangkrut. Ingat loh, salah satu orang yang paling mendapatkan perhatian dari Tuhan justru adalah janda miskin yang dia memberikan, kalau yang pernah baca firman, yang dia masukin 2 keping uang terakhirnya dia. Ada di Alkitab tuh ya. Jadi itu yang dia punya, itu yang dia berikan adalah sepenuhnya. Jadi Tuhan itu melihat hati kita seberapa. Memberi di saat kita berlebih itu biasa, itu kewajiban. Itu bahkan menjadi satu kewajibannya orang Kristen. Bahkan tetangga kita atau saudara kita ya yang berbeda, itu ada juga yang namanya, kalau di kita perpuluhan, di mereka kan juga ada zakat dan sebagainya. Itu kewajiban. Tapi ketika bisa memberi dalam kondisi kita kekurangan, itulah yang menggerakkan hati Tuhan. Kita membuat Tuhan terharu. Tommy pernah sharing ya, cara kita membuat Tuhan terharu adalah kita di saat susah bukan cuma fokus pada kesusahan kita. Kita lihat ada nggak orang lain yang di kanan kiri kita bisa jadi lebih susah dari kita. Kita bantu mereka dengan tenaga kita, dengan otak kita, dengan pola pikir kita, mungkin networkingnya kita, kenalan teman kita. Contoh, kayak kadang-kadang kita jualan besi pada saat pandemi, siapa yang beli? Nggak gampang. Tapi ketika di pandemi, kita mau coba bantuin orang yang jual kerupuk, kita anterin ke rumah-rumah, bisa jadi ada yang beli. Karena orang butuh makan kan tetap. Nah, bisa jadi kita bukan penghasil kerupuk, tapi teman kita yang jualan kerupuk. Kita bantu dia, boleh dong kita dapat persentase dari dia. Nah, kita hari ke hari jadi bisa hidup setiap hari melewati keadaan yang ada dengan pemeliharaan Tuhan. Kadang-kadang kita itu gini loh, jadi orang itu punya master plan, bukan God's plan. Jadi, saya rencana mau pensiun, saya mau tabung, saya mau punya ini, punya itu. Terlalu banyak mau sampai kita berubah jadi Doraemon gitu ya, nggak sadar gitu ya. Aku ingin begini, begitu gitu ya, kebanyakan. Padahal ada waktunya kita mesti buka diri, ikhlas. Mengikuti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan nggak menguji kita, ibaratnya gini. Orang bilang, wah tapi Tuhan tidak akan menguji kekuatan hambanya melebihi kapasitas dia. Iya, memang. Tetapi seberapa besar keyakinan kamu? Kalau tadi mungkin saya sudah lewat Wanto, saya kasih satu link khusus di mana poin-poin yang ada. Tapi khusus malam ini teman-teman yang hadir, saya mau kasih sesuatu yang lebih spesial ya. Jadi pasti dong kalau cuma bisa nonton di YouTube atau cuma di link ya biasa aja. Tetapi buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu malam ini, aku nggak mau kalian kehilangan berkat Tuhan. Aku sharingkan satu hal. Di saat Kotomi menghadapi tekanan, ditinggalkan teman, bahkan rumah tinggal saya pun terakhir habis, mobil mewah, mobil sport, apapun semua hilang, karena saya harus memulihkan nama baik, membayar utang puluhan M. Orang udah bilang sama saya, yuk kamu lari aja, ngapain? Ini kamu dikhianati partner bisnis, ngapain kamu pusingin nama baik? Lari aja kamu, toh itu bukan hutang kamu. Ya, tetapi saya pikir gini, utang yang terjadi, reputasi yang terjadi, itu hasil dari 15 tahun perjalanan saya kerja. Nama baik saya terlalu mahal kalau cuma dihargai dengan puluhan M. Saya yakin nama ini masih ada harganya, kalau saya bisa selesaikan. Maka ada benda-benda, ada barang-barang yang harus saya hilang untuk menghilangkan kemelekatan saya. Yang hilang hanya barangnya, orangnya tidak hilang. Saya tadi sempat dengar ada satu sharing bagus banget di meja ini. Sempat waktu itu saya udah tertekan, saya mau bunuh diri. Kotomi pun ada rasa tekanan-tekanan seperti itu. Tapi hari ini, malam ini pesannya adalah, di saat kita mengalami kesusahan, teman-teman jangan sendirian. Jangan berada di dalam kegelapan, karena gini loh, kalau kita nangis terus-menerus di dalam kegelapan, kita nggak mau ketemu orang,
Kayak tadi saya dengerin sharingnya Bapak ini, bagus banget. Ketemu Wanto, ya, ketemu teman-teman semua. Itu membuat kita mendapatkan satu insight baru, penghiburan, kekuatan. Tadi bagus banget bro bilang bahwa kadang kita itu minta pertolongannya adalah pertolongan bukan uang, tapi pertolongan didengarkan. We need someone to talk to, we need someone to hear our voice. Jadi ini analogi lucunya ya. Kalau kita udah lagi gelap, pikiran lagi gelap, kita ngumpet di kamar yang gelap, jangankan orang ninggalin kita, bayangan kita pun ninggalin kita. Nggak kelihatan kan? Coba aja di kamar yang gelap, bisa kelihatan nggak bayangan sendiri? Udah nggak ada. Bayanganmu pun meninggalkan kamu. Jadi inilah yang menjadi poin nomor 1 malam ini, sharing Kotomi, bahwa di saat kamu menghadapi kesusahan, kesulitan, kamu tidak boleh sendirian. Refresh mindsetnya kamu bahwa saya harus memaksa diri ketemu orang-orang positif. Saya sampai hari ini tetap, sampai dimanapun saya selalu terima kasih kepada salah satu mentor Kotomi. Tadi Wanto bilang, Pak Anton TX Travel. Di saat Kotomi 2017 saya kesusahan, saya tahu saya lagi parah kondisinya. Saya udah uang aja dari punya puluhan M sampai tinggal Rp5.000 di kantong pun mau beliin jagung rebus buat anak saya makan aja saya udah nggak bisa. Saya keluar air mata tuh waktu itu. Sulit sekali keadaan saya. Saya kaget dari yang naik bisnis kelas sampai saya harus mengalami keadaan seperti ini. Saya kadang-kadang sulit menerimanya. Tapi waktu itu saya bilang gini, saya lagi sulit nih. Tekanan lagi besar. Saya harus berusaha tetap keluar dari situasi ini dengan saya kumpul sama orang-orang positif. Dan waktu itu bersyukur Pak Anton Teddy punya tempat seperti tempat perkumpulan para pengusaha dan profesional. Dia punya rumah makan, dia kasih mereka kumpul semua. Jadi saya datang, saya bilang, Pak Anton, saya nggak cerita kesusahan. Nah ini teman-teman poin nomor 1. Kalau kita jatuh kesusahan, jangan ketemu orang langsung cerita kesusahan dulu. Tapi justru harus tenangkan diri, refresh mindsetnya, datang ke orang kita ingin ketemu dan belajar lagi. Mungkin ada hal yang kita lewat. Saya bilang, Pak, saya kalau suruh bayar pendaftaran 100-150 ribu, saya belum punya uangnya. Tetapi saya boleh nggak melayani? Apa itu Kotomi melayani? Gimana? Saya jadi bagian registernya. Jadi acara itu kan pasti ada yang datang. Pak Anton kasihnya memang ibaratnya bayar makan, boleh duduk, nanti dengerin. Ada Aderai, ada Miss Meriana, ada pokoknya banyak lah. Pak James Gue, pokoknya banyak teman-temannya Pak Anton itu yang bisa diundang di acara itu. Buat saya, salah satunya Pak Andi Wongso itu motivator nomor 1 Indonesia. Dia datang, saya harus datang. Saya naik ojek, dulu belum ada Gojek. Saya naik ojek, sampai saya langsung depan Pak Anton, saya bilang, saya bagian registrasi, saya yang terimain tamu. Kalau Pak Awe datang, biarin saya yang menjadi penyambut tamunya. Saya turun dari lantai 4 ke bawah, saya sambut. Buat saya yang paling penting, ini motivator nomor 1, saya mesti dapetin motivasinya. Orang lain semua duduk di depan, saya di bangku belakang, dengerin. Buat saya dalam waktu itu, dalam hati saya menangis. Tuhan, gimana ya? Ini yang di depan, saya semua motivasinya menguatkan saya. Tapi setelah pulang ini, saya mesti ngapain? Setelah dimotivasi, saya mesti ngapain? Dengar motivasi memang menguatkan. Tapi pertanyaannya, tadi bagus banget di meja ini. Setelah dengar, saya mesti ngapain? Ternyata, itu masuk di poin nomor 2. Jadi refresh mindset, itu dasar pertama. Nggak boleh sendirian, kumpul sama orang-orang positif. Setelah kumpul sama orang-orang positif, ingat, waktu ketemu sama orang positif, jangan kita bawa negatif. Karena orang nggak suka sama kita dalam kondisi negatif. Semua orang paling seneng, coba perhatiin. Kenapa ada orang banyak yang ketipu sama investasi bodong? Karena yang nawarin investasi bodong, pasti yang dipamerkan adalah kekayaannya. Mobil mewahnya, penampilannya keren di pencitraan di media sosial, semua orang senang mendekat. Kenapa? Karena orang senang dengan orang yang positif. Nggak ada. Coba lihat. Kalau ada orang cerita susah, cerita penderitaan, mau utang, mukanya belum apa-apa, udah tekuknya itu tekukannya kalah.
tekukan nenek-nenek kalah gitu ya. Saya sering kali bilang gini loh, kalau kamu murung, ini berkat Tuhan nggak bisa curah. Murung, bibir kan gini nih. Itu Tuhan mau curahin berkat ke kamu, kepantul semua. Satu-satunya, mau nggak mau, belajarlah kembali tersenyum. Karena tersenyum, kamu seperti gini kurvanya. Ini berkat Tuhan tercurah, kamu udah bisa nampung. Jangan menolak rezeki Tuhan kalau rezekimu sendiri lagi mampet. Artinya apa? Jangan menolak pertolongan dari orang lain. Kadang-kadang kita itu terlalu gengsi. Udah susah kita nggak mau cerita orang. Kita juga nggak bisa cerita. Kita juga nggak mau kumpul orang lain lagi. Nah ini namanya gengsi. Refresh mindset. Kita mau nggak mau kumpul sama orang-orang positif. Datang, kita nawarkan bantuan. Jadi jangan diem. Jangan komplain susah. Minjem uang. Bukan seperti itu. Kotomi selalu kasih analoginya sederhana. Kenapa teman-teman kalau di online, DM gitu, Pak, tolong Pak, anak saya Pak, inilah itu. Kenal aja enggak sama kamu. Terus kasih gambar macam-macam. Cacat lah, luka lah, apalah. Intinya mau ujungnya pinjam uang. Yang ada apa? Gagal, di-blok. Kotomi, saya nggak nipu, saya benar-benar susah. Saya nggak bisa bayar listrik, nggak bisa makan anak saya. Bukan seperti itu caranya. Malam ini Kotomi ajarin caranya. Tapi buat para pengemis online, kalau intensinya tidak baik, Koko bisa bilang bahwa nggak ada gunanya ya. Kamu nipu orang nggak bakal langgeng uangnya. Tapi ini buat teman-teman yang kesusahan, saya bisa kasih tahu. Jangan jadi pengemis online. Belajar untuk menjadi mental pengusaha. Usahalah mulai dari awal lagi. Apa itu Koko? Setelah saya kumpul orang positif, datang ke tempat di mana ada keramaian, orang-orang positif berkumpul. Orang-orang kaya berkumpul. Layanilah orang-orang kaya. Ini the first time, mungkin di semua YouTube, di semua seminar, saya belum pernah ceritakan seperti ini, tapi saya malam ini, khusus di tempat ini, saya bagikan satu rahasia. Layanilah orang-orang kaya. Satu-satunya jalan ketika kita lagi kesusahan, lagi berat-beratnya, belajar melayani orang-orang kaya. Karena mereka punya uangnya, mereka punya kekuatannya, tapi kadang-kadang mereka nggak punya orangnya. Artinya gini, misalnya tadi di meja ini juga sempat ngomong, ada Pak si Yusuf ini gitu ya, punya proyek ini. Tapi dia kadang-kadang nggak punya orang yang bisa dipercaya untuk melakukan. Banyak loh orang-orang kaya yang dia butuh asisten pribadi, dia butuh kameramen, dia seorang penyanyi terkenal, dia butuh pemain gitarisnya baru berhenti. Bahkan kadang-kadang kita itu udah lagi susah, gereja minta tolong kita. Rumah ibadah minta tolong. Pak pendetanya sampai nelpon ataupun chat. Pak, bersediakah melayani? Oh, enggak lah Pak, saya susah. Saya sudah kecewa sama umatnya. Saya susah pinjam uang. Katanya anak-anak Tuhan dipinjemin uang, nggak ada yang mau minjemin. Kamu telah membunuh rezekimu. Justru di saat kita melayani Tuhan, kita di rumah ibadah. Kotomi di dalam sharing saya sudah bilang, datang ke rumah ibadah termasuk salah satu selain kamu kumpul sama orang-orang kaya. Kok nggak gampang kumpul sama orang kaya? Oke. Nggak bisa melayani orang kaya, datang ke rumah ibadah. Kenapa? Belajar melayani Tuhan yang paling kaya, belajar untuk bertanya pada pendeta. Bagaimana kamu bisa akses sama pendeta, ya, sama tokoh agama, kalau kamu nggak melayani? Orang kan nggak kenal kamu. Maka belajarlah melayani. Kalau sudah melayani, nanti kan ada waktunya Pak Pendetanya atau hamba Tuhannya nanya, kamu apa ya yang kira-kira kita bisa berikan ke kamu? Oh ya Pak, saya lagi butuh kerjaan, saya bisa supir. Bapak tahu nggak di mana di sini jemaat-jemaat yang lagi butuh supir? Pendeta, tokoh agama adalah orang yang paling punya banyak database. Waktu Kotomi jatuh kesusahan itu, kenapa saya masuk bagian registrasi? Di situ saya dapat pengalaman. Yang datang binaragawan Adera ngisi buku tamu. Datang tokoh terkenal isi. Kotomi jadi satu persatu saya tahu. Oh iya ini. Itu database. Refresh, rebuild, bangun kembali. R kedua. Ada 5 R. Refresh mindset, rebuild, bangun kembali. Jadi
nggak ada yang terlambat. Kamu masih bisa sukses. Ingat yang cerita Kentucky itu bahwa dia di usia 65 dia baru mendapatkan kekayaan. Setelah kamu sudah refresh, sudah bersedia membangun kembali, rebuild, maka kamu harus menyadari bahwa inilah waktunya kamu untuk kembali restructure. Restructure itu apa? Menghitung kembali, kalkulasi, hati-hati. Apa yang kemarin mungkin saya udah salah, boros, sekarang mungkin saya harus alokasi. Dari pengalaman kemarin yang pahit, kalau dapat uang, berapa yang saya tabung, berapa yang saya bayar hutang, berapa yang saya pakai. Jangan juga lupa kita susahin diri sendiri, nggak pernah membahagiakan diri lagi atas apa yang pernah terjadi. Ingat, kamu juga masih berhak tersenyum. Kak Tommy kan tadi bilang, tersenyum bersama anak-anakmu adalah kebahagiaan yang akan mendatangkan rezeki kamu. Sekecil apapun makanan yang bisa dimakan, dinikmati bersama anak, itu lebih mewah daripada orang kaya yang makan sendirian. Jadi, jangan mengutuki Tuhan, jangan menyalahkan keadaan yang kamu alami, karena Tuhan menaruh cerita terindah itu di akhir, bukan di awal. Cerita terindah itu apakah selalu jadi orang kaya, Koko? Bukan. Percuma kalau kamu jadi orang kaya tapi kamu sakit luar biasa, punya penyakit yang menderita. Enggak. Cerita terindah adalah bagaimana ketika kita harus finish, kita harus bertemu dengan Tuhan, dan banyak orang yang mengeluarkan air mata, sementara kita tersenyum. Itu cerita terindah dalam hidup kita. Cerita terindah adalah ketika kita sudah bisa kembali kepada Bapa, kepada Tuhan. Nah, itu cerita terindah. Makanya Kak Tommy bilang, kalau hari ini teman-teman mau putus asa, mau mengakhiri hidup, tunggu dulu. Kalau kamu masih ada nafas, artinya Tuhan masih kasih kesempatan kepada kamu. Jangan sampai kita sendiri nggak ngasih kesempatan kepada diri kita sendiri. Orang lain sudah nggak ngasih kesempatan kita nih. Semua teman hilang. Wah, dulu punya teman ribuan. Tiba-tiba jatuh miskin, semuanya hilang. Memang mereka dulu kamu salah, kamu gaulnya sama pesulap. Mereka cuma menunjukkan kesaktiannya aja. Pada saat kamu susah, dia berubah jadi pesulap, ngilang semuanya. Ya, banyak kan punya teman-teman yang kayak gitu ya. Tapi sebaliknya, di saat kamu sulit, di saat kamu susah, apa yang untung Koko? Saya belajar. Ternyata di saat sulit, di saat susah, saya ketemu orang-orang baru. Saya ketemu teman-teman yang asli. Teman-teman yang di saat kamu susah, dia bersedia menemani kamu, dengerin kamu. Bukan berarti kita itu ketemu teman itu tujuannya mau berhutang loh, bukan loh. Itu kamu memanfaatkan orang lain. Tapi teman yang kita lagi susah, dia masih telepon kita nanya, gimana kabarnya? Kumpul yuk. Nah, itu teman-teman yang baik, yang menyertai kita. Jangan sampai kehilangan teman-teman seperti itu. Karena bisa jadi rezeki kita lagi ada di belakang mereka. Cuman kita butuh merekanya aja nih untuk menjadi jembatannya. Ya, Tuhan itu maha pemberkat. Kalau kita sudah mindsetnya benar, sudah sikapnya benar, sudah kita mau bangun kembali, pasti ada jalannya. Kokoh, sebelum sampai di poin nomor 4 dan 5, penutup terakhir, saya itu udah berusaha yang terbaik. Saya sudah lakukan semua, tapi saya nggak lihat jalannya. Kak Tommy bisa katakan, kamu tidak berhak mengatur Tuhan. Saya sudah berdoa Koko, tapi Tuhan nggak jawab. Tahu dari mana Tuhan nggak jawab? Saya berapa kali dari tayangan YouTube yang jutaan view itu, salah satu sahabat saya, lewat YouTube itu, Kak Tommy bisa katakan, kamu nggak boleh menghina Tuhan. Tuhan dulu bicara lewat Ayub, lewat firman Tuhan. Sekarang, zaman sekarang, jangan bilang Tuhan ketinggalan, zaman Gen Z. Sekarang sudah online, sudah AI. Zaman sekarang, dulu Tuhan bicara lewat Ayub. Sekarang Tuhan bicara lewat YouTube. Ya, boleh tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa, ya kan? Kata siapa? Justru melalui YouTube yang telah memberkati banyak jutaan orang itu, apa yang Kak Tommy sharingkan itu akhirnya ratusan orang, salah satunya Wanto, thank you tadi sharingnya, tercerahkan gitu loh. Oh, ternyata nggak kayak gini gitu loh. Ada yang lebih sulit dari saya. Dan teman-teman, ada satu kabar baik. Kalau orang jatuh susah, terus dia lihat nih, tetangganya kebakaran. Tetangganya kena tsunami. Tiba-tiba dia akan merasa bahwa dirinya nggak berarti apa-apa. Kesusahannya agak mendingan gitu loh. Inilah lucunya nih manusia, sifat manusia, seneng lihat orang
Susah lihat orang senang. Makanya kok Tommy bilang, ini masuk di poin nomor 4. Belajar empati melihat orang lain, belajar peduli lihat orang lain. Saat Tommy mau bangkit kembali, I know it's not easy. Aku tahu air matanya teman-teman semua. Aku nggak berani mengklaim, bahkan tadi aku sharing dengan brother ini bahwa dia bagus sekali, dia bilang katanya, apa itu co-passion? Kalau tagihan di rumah udah membengkak, mana bisa work for the patient. Memang, setuju banget. Di posisi nomor 4, setelah kita mau rebuild, kita itu harus menyadari bahwa di dalam hidup kita itu harus reborn. Reborn itu adalah kita perkuat. Mungkin kemarin hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Kita anggap bahwa dengan kekayaan kita bisa, yang penting kasih persembahan aja. Kasih anak panti asuhan aja. Gereja butuh duit, nih duit, udah gitu. Bangun gereja, oke, dan sebagainya. Temen ajak kumpul, udahlah, yang penting gue traktir deh. Lu orang kumpul aja sana, gue nggak sempet. Bukan seperti itu. Tuhan mau hati kita. Kekayaan ini semua punya Tuhan. Ada waktunya Tuhan titip, ada waktunya Tuhan ambil. Kita ini hidup cuman kayak valet parking service. Tahu valet parking service? Begitu berdiri depan mall, mobil Ferrari lewat. Orangnya turun, kita dikasih tips, kita cuma parkir. Artinya apakah itu mobil kita? Enggak, kita cuma parkirin. Kita nikmatin sebentar Ferrari itu. Sama seperti kekayaan kita. Datang ke kita parkirkan, kita pegang dengan baik, kita jalankan dengan baik, ya sudah. Tapi ada waktunya, Tuhan kan pemilik. Boleh nggak Tuhan ambil? Kalau teman-teman pakai analogi seperti ini, Anda akan merasa lebih ikhlas. Kalau sekarang Tuhan adalah pemilik Ferrari-nya, pada saatnya dia selesai keliling mall, dia kembali ke pintu utama, terus dia kasih tips, minta kamu ambil Ferrari-nya, kamu ambilin nggak? Teman-teman ambilin nggak? Ambilin. Punya yang kamu bukan? Bukan kan? Artinya apa? Kita harus terima. Ada waktunya Tuhan ngambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ada dalam firman-Nya dia di Ayub, terpujilah Tuhan. Waktu di ayat pasal 2, istrinya marah-marah sama dia, kutukilah Tuhanmu. Apa lu udah kayak begini, hancur keadaannya, masih juga lu memuja Tuhanmu. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan? Mata kita ini ada fungsinya mengeluarkan air mata loh. Kapan itu kita fungsikan? Kadang-kadang Tuhan cuma minta kita supaya bersimpuh, berdoa, menangis. Dia ingin kita manja sama Bapa. Seberapa manja kita sama Tuhan? Kok setiap hari susah kok, kerja sana sini udah setengah mati, nggak ada orang terima, kerja kayak gini juga berat, kerja kayak gitu juga berat. Mungkin Tuhan cuma minta kamu nangis depan dia. Cuma minta kamu bersimpuh. Ada 2 saudara, satu Maria, satu Magdalena. Magdalena melayani Tuhan, sibuk, wah ini, ambil itu. Maria cuma bersimpuh di kaki Tuhan Yesus. Dan dia mau dengar. Bahkan ada satu janda miskin yang menderita pendarahan. Dia bilang, Tuhan, izinkan aku hanya menjamah jubahmu saja. Apa yang diminta? Bukan kekayaan, dia cuma minta kesembuhan. Jadi teman-teman, tentang rezeki, bukan tentang kekayaan saja. Hidup kamu nggak bisa memandang, oh bapak ini kaya, saya mau berteman sama dia. Oh ibu ini artis terkenal, saya mau berteman sama dia. Bukan. Tapi Tuhan minta kamu menghargai siapapun orang yang hadir dalam hidup kamu. Salah satu contohnya, kita satu lift sama orang. Kadang-kadang kita nyapa nggak? Kan kita kalau masuk lift kan paling keren gini. Begitu masuk lift, padahal nggak ada juga sih yang notifikasi, nggak ada juga yang WhatsApp sih. Nggak mau saling pandang. Coba teman-teman, kadang-kadang rezeki kita ada di depan kita. Rebound, perbaiki sikap. Mungkin jadi selama ini sikap kita lah yang menghambat rezeki kita. Dan sampai juga saya di penghujung, poin kelima. Tommy selalu, kalau saya sharing, saya bikin 5 poin. Supaya teman-teman nggak ngantuk. Mudah-mudahan dari tadi ngantuk nggak sih? Enggak ya? Yakin ya? Oh iya, masih jawab, berarti enggak. Kalau nggak ada jawaban, penonton, kalian mesti takut ya, saya ngomong sendirian. Poin kelima. Ini adalah, ayo coba apa? Setelah kita sudah reborn, reclaim.
Apa itu reclaim? Kamu berhak mendapatkan kembali apa yang sudah hilang dari hidupmu. Kalau itu baik. Tapi kalau itu buruk, lepaskanlah. Kotomi mungkin harus bayar puluhan M untuk hutang saya. Yang saya tidak berhutang, saya dibawa lari barangnya, tapi saya jaga nama baik. Tetapi ketika saya memperoleh nama baik itu, saya mendapatkan hal-hal baru di dalam hidup saya, teman-teman baru di dalam hidup saya. Bahkan ketika saya sudah putus asa, saya pun tidak berdoa, rasanya ingin bunuh diri gitu. Enggak. Saya cuma bilang, Tuhan, jikalau Engkau berkehendak, angkat sakit ini dari aku. Aku nggak sanggup, penderitaan ini terlalu berat. Kalau Kotomi hanya egois, tidak refresh mindset, maka saya nggak ada di tempat ini hari ini. Saya bisa jadi di penjara, saya bisa jadi saya sudah tidak ada artinya di bumi ini. Bahkan pandemi kemarin teman-teman tahu, saya sempat mengalami keadaan kritis. Ibu saya akhirnya meninggal, saya selamat. Saya sedih luar biasa. Di saat ibu saya meninggal, saya di ruangan VIP. Ibu saya ternyata hanya di selonjoran rumah sakit. Karena beliau mengalami happy hypoxia yang nggak ketahuan gejalanya. Dan dia masih nanya sama keluarga saya, mana anak saya? Nggak ada yang berani kasih tahu karena saya lagi kritis. Sedih nggak? Sedih sekali. Hilang puluhan M tidak bisa mengganti nyawa ibu saya. Di situ saya belajar. Sejak kecil, umur 7 tahun, ayah saya tabrakan. Saya dari keluarga kaya, saya harus masuk ke dunia jalanan. Buat orang yang miskin, menuju ke kaya, itu lebih enak perjalanannya. Saya nggak katakan luar biasa enak ya, tapi saya cuma bilang tahapan-tahapan yang dari miskin menuju kaya itu enak. Tapi kalau dari orang kaya, tiba-tiba kamu jatuh susah, miskin, itu penderitaannya luar biasa berat. Karena ada gengsi, ada hal-hal yang harus hilang. Ketika sudah kehilangan ibu, ketika kita sudah kehilangan orang yang kita cintai, kita punya semua harta di bumi, baru kita sadar. Ternyata, uang yang kita punya tidak bisa mengganti cinta yang sudah ada. Selama ini, di samping kita, saat kita susah, ada anak yang dia malam bantuin kita. Ada mungkin pasangan, mungkin teman yang selalu sayang sama kita. Masih ada ibu, ada bapak yang kadang-kadang telepon kita, tanya apa kabarnya. Tapi kita nggak menghargai itu semua. Saat ketika kita reclaim, Kotomi cuma mau bilang, kamu selalu bisa reclaim kembali apa yang hilang, berupa benda. Tetapi ketika orang tuamu sudah pergi, ketika anakmu sudah tidak ada, ketika orang-orang yang mencintai kamu sudah tidak di sisi kamu, maka kamu akan merasakan bahwa yang berharga bukan apa yang kamu belum miliki. Yang berharga adalah siapa yang saat ini masih di sisi dan masih mau menemani. Terima kasih buat semuanya. Kiranya apa yang Kotomi sharingkan malam ini boleh jadi berkat buat teman-teman semua.